akan mempresentasikan materi kami mengenai negara Portugis. Namun, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Saskia Menesari Borus Anggam. Nama saya Revita Prismuraya. Nama saya Agnes Sembiring. Dan nama saya Alicia Dewi Burstinja. Dadah. Awal kedatangan masa Portugis ke Indonesia dimulai dari perjalanan yang pertama yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias pada tahun 1487 yang ingin menjelajahi Samudra Hindia untuk mencari tempat yang memiliki sumber daya alam yang sangat baik. Setelah bertahun-tahun berada di India, ternyata rakyat Portugis baru saja sadar bahwa di India sendiri tidak memiliki rempah-rempah. Perjalanan itu pun terhenti di situ. Kemudian pada perjalanan kedua yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan upaya Vasco da Gama, yaitu untuk melanjutkan perjalanan ke Malaka. Sampai akhirnya Alfonso de Albuquerque sampai ke Malaka, lebih tepatnya ke Maluku, di kawasan barat Nusantara. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tujuan Portugis. Portugis memiliki 3 tujuan, yaitu merebut kekuasaan yang ada di Maluku, memonopoli perdagangan, dan juga menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu merebut kekuasaan yang ada di Maluku. Sejak menguasai Malaka pada tahun 1511, bangsa Portugis melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Tujuan utamanya ialah untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Ternate. Pertamanya, bangsa Portugis disambut hangat oleh raja dan rakyat Ternate. Bahkan, bangsa Portugis diberikan kesempatan untuk mendirikan benteng dan juga hak monopoli perdagangan cengkeh. Di sini saya akan membahas tujuan kedua dari datangnya Portugis ke Indonesia, yaitu monopoli perdagangan. Sejak tahun 1522 terjadi suatu hubungan dagang, khususnya cengkeh antara Portugis dan Ternate. Namun dalam perkembangannya timbul konflik antara kedua belah pihak karena Portugis lebih mendominasi di Ternate. Kebijakan kolonial Portugis yang memicu perlawanan lokal adalah monopoli perdagangan rempah-rempah. Konflik yang sering terjadi antara Portugis dan Sultan Ternate pun akhirnya meluas menjadi peperangan besar. Barulah pada masa pemerintahan Sultan Barulah pada tahun 1570 sampai 1584 hak monopoli Portugis berhasil dihapus di Maluku. Untuk poin ketiga ialah penyebaran agama. Bangsa pertama yang masuk membawa agama Kristen dan Katolik ialah bangsa Portugis, di mana bangsa Portugis datang itu untuk tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Salah satu tempat yang menjadi tujuan bangsa Portugis ialah Maluku, di mana mereka mencari rempah-rempah di Maluku. Ketika Portugis sampai ke Maluku, Kesultanan Ternate itu Portugis disambut baik oleh Kesultanan Ternate itu. Bahkan bangsa Portugis itu diizinkan untuk membangun benteng sebagai pangkalan militer, perdagangan, dan pusat agama di sekitaran wilayah Ternate itu yang ada di Maluku Utara. Misi yang digunakan bangsa Portugis ialah misi Jesuit, sehingga di tempat yang didatangi dan ditempati mereka juga melakukan penyebaran Injil. Orang-orang Portugis menyebarkan ajaran Kristen dan Katolik kepada penduduk Maluku dengan beragam cara ataupun metode. Mereka tidak hanya mengajak orang-orang yang menganut paham animisme dan dinamisme untuk mengimani ajaran Katolik dan Kristen, tetapi juga berusaha mengajak penduduk yang sudah beragama Islam. Sekian presentasi yang kami bawakan. Terima